Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Jeviani Putri, NIM 20063043 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai administrasi kurikulum. Baiklah, kita mulai yang pertama, yaitu konsep kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani, kurir yang artinya pelari, dan kurer yang artinya lintasan lari atau lintasan pacu. Jadi menurut asal katanya, kurikulum adalah lintasan lari atau lintasan pacu tempat berlarinya para peserta dalam lomba lari. Pada saat itu, kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Pada zaman Romawi kuno, kurikulum kata yang digunakan untuk lintasan pacu kereta. Julius Caesar, sebagai kaisar Romawi pada saat itu, tidak menyangka jika istilah kurikulum akan berkembang menjadi istilah rumit dan khas yang ada dalam bidang pendidikan seperti saat sekarang ini. Kemudian, dari definisi tersebut, yang masih banyak diungkapkan oleh para ahli, akhirnya pemerintah kemudian mendefinisikan kurikulum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19, yang berbunyi, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengauran mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya yaitu administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar yang secara efektif dan efisien, demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Secara operasional, kegiatan administrasi atau manajemen kurikulum itu dapat meliputi 3 kegiatan pokok, yang mana kegiatan tersebut berhubungan dengan tugas guru, peserta didik, dan seluruh sivitas akademika atau warga lembaga pendidikan. Selanjutnya yaitu perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum merupakan proses yang melibatkan pengumpulan, pemilahan, sintesis, dan pemilihan kegiatan informasi relevan dari berbagai sumber informasi yang kemudian digunakan untuk desain dan pengalaman belajar. Perencanaan kurikulum di sekolah harus memperhatikan kualitas program pengajaran, pembelajaran, dan penilaian yang membangun pengetahuan, keterampilan, dan perilaku siswa dalam disiplin ilmu, serta kapasitas interdisipliner dan atau fisik, pribadi, dan sosial. Perencanaan kurikulum dalam proses dalam pengambilan keputusan yang efektif adalah kunci keberhasilan program pendidikan. Selain itu, perencanaan kurikulum harus memiliki fondasi yang kuat berdasarkan hasil pemikiran mendalam dan dari penelitian. Perencanaan kurikulum adalah proses. Selanjutnya yaitu pengorganisasian kurikulum. Pengorganisasian kurikulum merupakan perbatuan antara dua kurikulum atau lebih, sedemikian hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Dan dalam aplikasi pada kegiatan belajar mengajar, diharapkan dapat menggairahkan proses pembelajaran serta pembelajaran tersebut menjadi lebih bermakna karena senantiasa mengkaitkan dengan kegiatan praktis sehari-hari, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Menurut Nasution S., dilihat dari organisasi kurikulum, ada tiga tipe kurikulum. Yang pertama, separated subject kurikulum. Tipe ini dikelompokkan pada mata pelajaran yang sempit, di mana antara mata pelajaran satu dengan yang lainnya menjadi terpisah-pisah, terlepas dari tidak mempunyai kaitan sama sekali, sehingga banyak jenis mata pelajaran menjadi sempit ruang lingkupnya. Yang kedua yaitu correlated kurikulum. Correlated kurikulum adalah suatu bentuk kurikulum yang menunjukkan adanya hubungan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, tetapi tetap memperhatikan karakteristik tiap bidang studi tersebut. Hubungan antar mata pelajaran tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara, di antaranya incidental, yang artinya secara kebetulan ada hubungan antar mata pelajaran satu dengan mata pelajaran lainnya. Sebagai contoh, bidang studi IPA
juga disinggung tentang geografi, antropologi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu hubungan yang erat, seperti suatu pokok permasalahan yang diperbincangkan dalam berbagai bidang studi. Dan yang ketiga, batas mata pelajaran yang disatukan dan difungsikan, yaitu dengan menghilangkan batasan masing-masing mata pelajaran tersebut yang disebut dengan broad field. Dan yang terakhir, integrated curriculum. Dalam integrated curriculum, pelajaran dipusatkan pada suatu masalah atau topik tertentu, seperti suatu masalah yang mana semua mata pelajaran dirancang dengan mengacu pada topik tertentu. Apa yang disajikan di sekolah disesuaikan dengan kehidupan anak di luar sekolah. Pelajaran di sekolah membantu siswa dalam menghadapi berbagai persoalan di luar sekolah. Biasanya, bentuk kurikulum semacam ini dilaksanakan melalui pelajaran unit, di mana suatu unit mempunyai tujuan yang mengandung makna bagi siswa yang dituangkan dalam bentuk masalah. Untuk pemecahan masalah tersebut, anak diarahkan untuk melakukan kegiatan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yang perlu kita bahas yaitu pelaksanaan kurikulum. Dalam pelaksanaan kurikulum mempunyai arti suatu penerapan konsep, ide, program atau tatanan kurikulum ke dalam praktek pembelajaran atau aktivitas-aktivitas baru, sehingga terjadi perubahan pada sekelompok orang yang diharapkan bisa terjadinya suatu perubahan. Pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu pelaksanaan kurikulum tingkat kelas dan tingkat sekolah. Dalam tingkat sekolah, yang berperan adalah guru. Walaupun dibedakan antara tugas kepala sekolah dan tugas guru dalam pelaksanaan kurikulum, serta diadakan perbedaan tingkat pelaksanaan administrasi, yaitu tingkat kelas dan sekolah. Namun dalam pelaksanaan administrasi, kurikulum tersebut senantiasa bergandengan dan bersama-sama bertanggung jawab melaksanakan proses administrasi kurikulum. Yang pertama yang kita bahas, pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah. Pada tingkat sekolah, kepala sekolah bertanggung jawab untuk melaksanakan kurikulum di lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Kepala sekolah berkewajiban melakukan kegiatan-kegiatan, yakni menyusun rencana tahunan, menyusun jadwal, pelaksanaan kegiatan, memimpin rapat, dan membuat notulensi rapat, membuat statistik, dan menyusun laporan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan kurikulum tingkat kelas. Pembagian tugas guru harus kita atur secara administrasi untuk menjamin lancarnya pelaksanaan kurikulum di lingkungan kelas. Pembagian tugas-tugas tersebut meliputi 3 jenis kegiatan administrasi, di antaranya pembagian tugas mengajar, pembagian tugas pembinaan ekstrakurikuler, dan pembagian tugas bimbingan belajar. Pembagian tugas inilah dilakukan melalui musyawarah guru yang dipimpin oleh kepala sekolah. Keputusan tugas tersebut selanjutnya dituangkan dalam jadwal pelajaran untuk 1 semester atau 1 tahun akademik. Selanjutnya yaitu evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan suatu proses mempertimbangkan untuk memberi nilai dan arti terhadap tujuan, isi, hasil pembelajaran yang menyeluruh, dan saling keterkaitan, di mana hal ini diusahakan oleh satuan pendidikan yang dirancang untuk peserta didik baik di dalam kelas, sekolah, maupun di luar sekolah. Evaluasi kurikulum memegang peranan penting dalam proses pendidikan dengan tujuan mengetahui sehingga sampai manakah siswa mencapai kemajuan ke arah tujuan yang telah ditentukan. Evaluasi kurikulum dilaksanakan secara komprehensif agar mencapai tujuan yang maksimal. Dengan pemahaman terhadap dasar-dasar evaluasi, kurikulum dapat membantu para pengembang kurikulum untuk merancang evaluasi kurikulum yang sesuai kajian-kajian teoritis yang relevan. Kegiatan mengeksplorasi dasar-dasar pelaksanaan evaluasi dalam kurikulum sebagai bagian yang penting dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Baiklah, yang terakhir yaitu peranan guru dalam administrasi kurikulum. Dalam bidang administrasi kurikulum, ada pun beberapa peran yang menjadi tugas seorang guru. Tugas-tugas tersebut masuk kepada 2 bagian, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Tugas sentralisasi di ruang lingkup sekolah meliputi perumusan atas kompetensi ataupun tujuan khusus pendidikan, termasuk di dalamnya berkaitan dengan penetapan bidang studi serta peraturan sekolah.
Selain itu, seorang guru juga melakukan perencanaan kegiatan belajar mengajar serta program untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Selain itu, seorang guru juga berperan dalam hal evaluasi berdasarkan kegiatan belajar mengajar yang akan dijalankan. Adapun tugas seorang guru dalam hal desentralisasi, yaitu pengembangan terhadap komponen kurikulum dengan meliputi perencanaan dan pengembangan kurikulum, implementasi program-program yang terdapat di kurikulum, serta evaluasi secara menyeluruh apabila ditemukan kurang maksimalnya peran kurikulum yang ditetapkan. Secara operasional, kegiatan administrasi kurikulum dapat diidentifikasi menjadi 3 kegiatan pokok, yakni kegiatan yang berhubungan dengan tujuan guru ataupun pendidik, kegiatan yang berhubungan dengan peserta didik, dan kegiatan yang berhubungan dengan seluruh aktivitas akademika dan warga sekolah. Itulah hasil presentasi saya pada kali ini. Jika ada salah dan janggalnya saya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.